Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita lanjut lagi tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yaitu tanda-tanda keistimewaan. Salah seorang dari rampok itu mencoba bertanya kepadanya, "Hai anak miskin, apa yang kamu bawa?" "Aku membawa 40 dinar." Jawab Abdul Qadir polos, lugu dan jujur. "Di mana kamu meletakkan uang itu?" "Aku menaruhnya di saku yang terjahit rapat di bawah ketiakku." Jawabnya lagi dengan polos tanpa rasa takut. Perampok itu tetap tak percaya dan mengira Abdul Qadir sedang meledeknya. Rampok itu pun segera meninggalkan bocah laki-laki itu. Hingga tak lama kemudian datang lagi salah satu anggota rampok yang lain dengan melontarkan pertanyaan yang sama. Abdul Qadir pun kembali menjawab dengan apa adanya, dengan jujur. Namun lagi-lagi perkataan jujurnya itu tetap tak mendapat respon serius. Dan si perampok itu pun langsung pergi begitu saja meninggalkan Abdul Qadir. Namun diam-diam kedua rampok itu melaporkan Abdul Qadir kepada pemimpinnya. Gombong rampok ini pun penasaran dengan Abdul Qadir. "Panggil bocah itu kemari," perintahnya. Pergilah anak buahnya itu memanggil Abdul Qadir menghadap pimpinan rampok. Wajah Abdul Qadir pun tetap tenang, tanpa ada rasa takut sedikit pun saat berhadapan dengan pimpinan begal itu. "Hai bocah, apa yang kamu bawa?" tanya pimpinan perampok itu. 40 dinar, jawab Abdul Qadir dengan tenang dan lagi-lagi dengan jujur. "Di mana kamu sembunyikan uang 40 dinar itu sekarang?" tanya rampok itu lagi. "Ini ada di saku yang terjahit rapat di bawah ketiakku," jawab Abdul Qadir dengan entengnya. Maka perampok itu pun langsung menggeledah baju Abdul Qadir. Dan benar, setelah digeledah, di bawah ketiak Abdul Qadir ada uang sebanyak 40 dinar. Saat itu juga, para perampok, khususnya pimpinannya, langsung geleng-geleng kepala melihat sikap Abdul Qadir itu. Padahal andaikan Abdul Qadir mau berbohong, para kawanan rampok itu langsung percaya. Sebab di samping masih tergolong anak-anak, Abdul Qadir juga memakai pakaian yang sederhana layaknya seorang santri. Bahkan ia nampak miskin. "Apa yang membuatmu bersedia mengaku dengan sebenarnya?" tanya pimpinan rampok kepada Abdul Qadir. "Apa karena kamu takut dengan kami?" "Tidak," jawab Abdul Qadir. "Lalu apa? Kenapa kamu mengatakan yang sebenarnya tentang uangmu ini?" tanya pimpinan rampok itu. "Ibuku memerintahkanku untuk berkata jujur dan benar dalam keadaan apapun. Aku tak berani durhaka kepadanya," jawab Abdul Qadir kemudian. Mendengar jawaban Abdul Qadir itu, pimpinan perampok itu langsung menangis. Kata-kata Abdul Qadir itu seperti sebuah anak panah yang menancap di hatinya, yang membuat dirinya dipenuhi rasa penyesalan. "Anak kecil, engkau tidak berani ingkar terhadap janji ibumu, sedangkan aku sudah bertahun-tahun mengingkari janji Tuhanku," kata pemimpin perampok itu di hadapan Abdul Qadir sambil menangis. Singkat cerita, gembong rampok itu akhirnya menyatakan tobat di hadapan Abdul Qadir. Di hadapan bocah kecil yang kelak namanya harum di dunia sebagai ratunya para wali, yaitu Sultanul Aulia itu. Karena kepemimpinannya telah menyatakan bertobat di hadapan bocah bernama Abdul Qadir itu, maka seluruh anak buah perampok itu juga secara massal menyatakan hal yang sama. Semua kawanan perampok itu dari pimpinannya hingga anak buahnya yang rendah langsung bertobat. Jadi inilah keistimewaan Syekh Abdul Qadir. Sejak usia belia, ia sudah menaklukkan kawanan rampok melalui akhlak terpujinya. Dari kisah itu, ada dua hal yang penting yang bisa dipetik. Pertama adalah soal kejujuran dan berkata benar. Dan kedua adalah patuh dan taat kepada orang tua, terutama ibu.